Senyores, Johnny my friend. tos dulu dong. Ini gue seneng banget sama Kenny. Hari ini gue ketemu mobil dan juga nge-review mobil Toyota Hilux tipe V 2020. Nicknya 20, pemakaian 21. Oke, ini mobil bekas orang yang ngerti banget John bikin mobil Yang John. paham, John. Asli ngerti dan juga berani untuk spending bikin mobil John. Iya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira berminat sama mobil ini, gua harap lu udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Iya. Udah ganteng, asli udah ganteng. Karena mulai dari front bumper depan ini dia custom. Dan gini, lu bikin mobil off-road itu sebenarnya ada 3 selera Ken. Selera nanggung, lift kit aja, bumper masih standar. Sebenarnya bukan selera nanggung sih, dia memang pengen tampilan mobilnya OEM look. Ya kan, paling ban digedein. Selera off-road yang lebih head-on lagi ada. Selera dangdut ada. Nah, kalau ini di tengah-tengah antara selera standar OEM look sama head-on. Ini bisa ekstrim, bisa off-road bisa aja. Betul, karena kadang-kadang ketika kita bangun mobil itu yang paling susah itu menentukan bumper depan mau pakai apa, John. Iya. Karena ini adalah tampang yang menentukan mobil itu kelihatannya ganteng apa enggak. Iya, betul. Ini salah satunya yang kita lihat. Pemilihan winch-nya sendiri juga cukup minimalis. Ini menggunakan winch warna tabor yang 12S. Ini cukup oke dan cukup gampang dioperasikan ya. Cuman dia modelnya talinya namanya apa ya itu ya? Tapi dia harus rajin dicuci, John. Ini. Kalau enggak putus. Kenapa? Putus di kertas lama-lama. Oh, kalau Tapi enaknya dia enteng. Jadi kalau misalnya yang bagian ngambil talinya nih nggak berat, nggak iya, capek. terus tangan nggak lecet kan, Iya. pegang ginian. Terus udah gitu si Om Verdon yang sebelumnya punya mobil ini membuat custom anodized seperti ini nih. Tebel, John. Kalau dia ngeklaim ini berapa mili ya? Sekitar 4 miliar Iya, John. ada nih. Kalau kata dia, lu tembak juga nggak tembus katanya. Ditembak. Kata dia. Kata dia. Katanya ini bukan aluminium, ini stainless soalnya. Oh, iya benar-benar ini stainless. Cuman ini nggak stainless nih kayaknya ya. Ya, ini besi apa ya namanya itu ya sebutannya ya? Kemarin disebut juga ya. Iya. Dia bikin sendiri. Di custom di tempat temennya. Oh, temennya ada yang spesialis bikin Ada, ginian. iya. Oke, jadi semuanya itu modelnya model kayak pipa gitu, tubular. Tubular untuk didesain bumper depan, bumper belakang, sama side skirt. Side skirtnya sendiri ini cukup menarik ya modelnya ya. Walaupun kalau misalkan kena hujan atau lagi basah ini cukup licin. Tapi dikasih itu Stiker tampar lagi, John. Iya, betul, dikasih Karena stiker slip mat. ini mobil masih dipakai buat sama anak-anaknya, John, kalau jalan-jalan ke luar kota. Serius lu? Iya. Sama Kemarin ke Bromo. pokoknya. Kemarin ke Bromo sama anak sama istrinya. Bawa mobil ini? Mobil ini. Gila, bukan main, hebat. Keren. Oke, untuk penambahan lampu, eksteriornya ditambahin light bar 50 inci di depan. Lalu yang di belakang ini 40 inci kayaknya nih. 10 ya. Ini lebih kecil. Ya kan, kenapa dia pasang lampu belakang lu? Ada nanya dia nggak, Ken? Buat overland, John. Oh. Kalau buat overland, kalau buat yang bagian belakang juga dia perlu, John. Buat apa? Misalkan dia nyangkut apa gimana kan belakang misalkan butuh buat narik segala macam ada lampu ini tambahan. Tapi ini mobil udah cocok juga buat kampanye ya. Jadi di belakang lu nyalain lampu ya kan, bagi-bagi beras ya kan. Ambil ada kamera gitu ya kan. Iya, nggak boleh John. Kalau sedekah nggak boleh dikasih lihat orang ya kan. Nanti pamali ya? Iya. Pamali. Oke, lalu dari peleknya sendiri ini pelek cita rasa Indonesia nih, bikinan Inco. Indonesia. Ya, ini 17 inch lalu ditambah dengan bahan Maxxis Buckshot di bagian belakang. Di bagian depan itu pakai Kanati Madhawk yang MT. Lalu ukuran profil bannya cukup menarik nih, 285 70 17. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ya, pas. Lalu untuk per belakangnya sendiri ini menggunakan per Ome. Enggak tough dog. Oh, pernya tough dog ya? Campur dia. Ada tough dog, ada yang Ome kalau nggak salah. Oh, jadi dia custom. Jadi ada lift spring yang bagian mananya Ome. Iya. Tengahnya mungkin tough dog. Iya. Kurang lebihnya begitu ya. Orangnya saking detailnya sampai dia nyari paling amannya, paling enaknya di mana. Paling enak di mana? Ini gua sampai hari ini belum nyobain bantingannya. Habis ini gua akan cobain karena ini menggunakan shock yang paling head-on yang pernah kita temuin di Hilux ya. Pakai Fox reservoir John. Jadi nih ada reservoir di sini. Ini buat settingnya di sini nih. Compressionnya bisa disetel. Ini bagian belakang, shock breakernya menggunakan Fox. Lalu di bagian depan juga Fox ya? Fox depan. Coba Sama ada apa? Upper arm ya? Upper armnya, oh iya, ini kita udah pernah bahas juga. Upper arm ini menggunakan TCF alias Total Chaos Fabrication.
Nih, upper armnya juga keren. Terus kalau misalkan Fox itu biasanya per depannya itu pakai EBA, John. Benar kan? Itu EBA. Ya? Iya, EBA itu salah satu pembuat per yang bisa untuk mobil pendek, mobil standar, maupun mobil tinggi. Jadi ini enak, John. EBA Fox by EBA. Ini ada logonya nih, John. Lu nggak kelihatan? Ada, John, di situ, John. Iya. Terus mesinnya juga sudah di remap. Udah pakai oil cooler, pakai yang PWR. Australia. Jadi ATF coolernya juga sudah dilengkapin sehingga ketika kita bermain tanah kan maticnya tuh panas tuh. Jadi mau nggak mau harus ada tambahan ATF cooler. Jadi mobil ini udah cukup lengkap ya. Ada radio dual bandnya juga di dalam. Ada. Udah gitu. Apa ya? Kilometernya untuk angka berapa, John? 30 ribuan, John. 30 ribuan ya? Nggak terlalu banyak sebenarnya. 3.000. Sebenarnya untuk tahun 2020 nggak terlalu banyak ya? Enggak. Ini ada tambahan EGR Australia juga buat biar nggak kena stone chip nih mobilnya. Cuman sayangnya ketika lu pengen pakai bumper sekeren ini, harus potong. Iya. Tapi dia jadi rapi, John. Betul. Biasanya kan ininya hilang. Iya, biasa besi semua kan. Nah, terus grillnya jadi aneh kan, ini semua grill dipotong tapi sinkron ya, John ya. Maksudnya tampilan mobil ini tuh jadinya nggak terlalu lebar, peleknya juga pas. Cuman kayaknya menurut gua kalau ini snorkel bikin yang rada tipis keren, John. Rada tipis, terus dia punya ini modelnya tiduran di sini nih, John. Oh ya, model ceper kayak Toyota Toyota Racing Team ya? Ada tuh. Iya. Pakai itu tuh. Gayanya keren, tapi ini udah oke lah. Lo pakai snorkel begini udah ganteng. Mesinnya sendiri juga nggak sama si Koko sebelumnya juga nih mobil nggak dibawa sampai ekstrim-ekstrim. Enggak, cuma overland doang. Kan dia selalu bawa anak ya. Dia beli mobil ini karena Covid, John. Dia nggak bisa kemana-mana, dia jalan-jalan. Oh, dia jadi beli setelah Hilux. Covid dia udah nggak pakai lagi udah. Terus untuk penambahan lampu juga ditambah dengan aux beam ini sehingga dia punya controller lampu ada di dalam situ semua ya, lengkap ya. Ini mesinnya juga masih bagus banget. Coba di setel, John. Nyalain, John. Nih, winch-nya di sini Om, kelihatan ya, Om. Nih, Tabor 12S. Jadi masih halus, John, mesinnya, John. Kaki-kakinya juga tergolong cukup bersih. Biasanya kalau misalkan orang yang males ya, John, ya habis main tanah nggak pernah dibersihin itu karatan lama-lama. Dia nyuci 2 kali, John. Jadi rumah dia kayak workshop dia. Serius? Dia nyuci di luar dulu, ntar di rumah detailnya, baru detail. Dicuci lagi. Makanya mobilnya cukup bersih ya? Ya, bokapnya juga orangnya demen ngotak-atik kayak. Oh, jadi makanya mobilnya semua rata-rata rapi. Iya, kayak nyuci ini kemarin tali ini nyuci sendiri. Serius lu? Iya. Oh, gue baru tahu, Dia John. bongkar sendiri semua. Jadi dia bikin bumper ini biar segampang mungkin dia ngeluarin ini winch-nya. Oh, makanya dia tinggal buka ininya. Iya. Dia bisa langsung pasang winch-nya ya? Betul. Coba ini, gue penasaran nih. Ayo, let's go. Oke, kita udah di dalam kabin Hilux. Sebenarnya yang paling gue penasaran itu kan bantingannya, John. enak, John. Gue bawa dari rumah dia ke sini enak. Kita udah cobain TJM Super Pace. Soso ya, tetap Ya. masih ada kerasnya ya. Iya. Terus dia punya shock breaker Ome, sudah pernah. BP51 sama apa lagi waktu itu ya? BP TJM udah, John. Ada lagi. Udah, iya. Iya. Sama Provender ya, pernah ya? Provender udah pernah. Fender. Yang Queen Series. Jadi Fox ini salah satu suspensi off-road yang banyak dicari orang juga, John. Tapi gini, nggak semua orang itu bisa nyeting ini dengan per daun belakangnya. Benar. Karena biasanya orang ada yang diakalin pakai karung beras banyak. Oh iya, biar lebih empuk ya. Iya. Jadi bebannya tambah. Tuh, masih enak, John. Oke, segini oke. Ini kayak gua berasa kayak bau Bebjo zaman dulu ya. Iya. Enak, John. Terus dia stabilizer ini lagi dicopot, John.
Stabilizer depan. Jadi dia emang sengaja cepet, kalau di off-road kan memang harus dicopot kan. Jadi kalau misalnya lari kencang, dia setirnya agak goyang. John, bantingan depannya enak sekali, John. Iya, enak. Ini enak sekali, bro. Enak, John. Tenaga juga enak, John. Udah bareng gede begini, John. Kan bannya nggak terlalu gede, 285 70 17, masih oke. Peleknya cakep lah modelnya. Lu jadi inget zaman dulu Escudo sama Vitara Sidekick gak? Iya. Kayak model buat goreng iya. telur. Oh, tetap kalau dibanting kenceng belakangnya tetap. Ya, dia karena kan dia buat muatan juga, John. Kalau dimuatin banyak baru enak ya. Enak ini, Om. Tapi enak ini. Terus yang 2020 tuh dia punya speedometer udah beda kan. Iya, udah bagus, udah. Udah ada silvernya gitu. Wah, cukup enak, John. Jadi sebenarnya pengen banget ya bawa mobil off-road ya. Cuman nggak tega, John. Udah bersih banget, John, mobilnya, John. Udah bersih. Sayang, John. Nanti biar yang beli aja yang pakai lah. Iya, kita minta Nebeng bikin vlognya aja ya. Iya. Kita ikutan bikin off-road ya sama yang pemilik selanjutnya ya. Bener dong. Jadi gini, makanya kalau lu beli mobil Hilux kan, lu ada orang yang demen belinya tuh udah jadi. Ada orang yang demen belinya dibangun lagi. Bangun lagi, betul. Iya, jadi tergantung kalau lo persepsinya lo tuh orang yang tipikal yang nggak sabaran, enak beli yang udah jadi gini. Terus jatuhnya lebih murah, sangat murah. Oh iya, bener. Murah, iya. Kalau lo bikin begini 100 juta belum tentu cukup, Bos. 100 juta pulang masih belum puas pokoknya. Ah iya, bener. Iya, belum puas. Nah, sekarang shocknya aja, shock breaker Fox sendiri aja udah makan duit 50 sampai 60 juta. Iya, benar. Iya, kita belum beli nyetingnya. beli bicara sih, belum nyetingnya. Belum beli per belakang, belum bikin bumper seperti ini. Soalnya per aja belum tentu bisa lu beli langsung jadi, John. Oh iya, custom. tetap harus di ini lagi. Diracik lagi. Jadi teman-teman semua yang kira-kira berminat sama Hilux ini bisa langsung hubungin gua atau Kenny. Ini udah lengkap dan interiornya juga terbilang cukup bagus. Rapi. Karena owner sebelumnya itu resik pakainya. Iya. Resik, nggak kayak Kenny. Kalau Kenny kan pakai mobil ada snack ikan gabus di sini, ada apa ya kan, makanya mobil bekas Kenny itu rata-rata kotor, tapi enggak lah, tapi masih bisa dibersihin. Kalau kotornya maksudnya gini, biasanya kan kalau mobil Hilux ini rentan dengan dekat dengan kata-kata tambang atau perkebunan, biasanya baknya udah pada hancur, terus di dalam itu kalau yang pakainya bukan punya sendiri ya Om, mobil perusahaan kan, wah hancur gitu loh, ininya udah pada hancur nih lo lihat nih Om, ininya aja nggak ada baret, tuh. Dia belum pernah off-road berat, John. Sama sekali belum. Belum pernah? Belum. Jadi dia beli, ya udah dibikin gini aja. Dia cuma buat jalan-jalan, overland gitu doang. Cuman dia jaga-jaga kalau dia off-road berat, dia bisa keluar gitu kalau ke pater. Mobilnya, gitu. Jadi dia udah ada cadangan lah. Makanya bannya juga nggak terlalu ekstrim kan? Iya, betul. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Hari ini Kenny cukup lurus ya. Biasanya marah-marah terus ya. Nggak apa-apa. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Dan buat teman-teman, lihat aja dulu detailnya. Kalau berminat bisa langsung hubungin gue, Kenny, Andre, atau Mbak Rivi. Thank you semuanya, bye-bye.